bahkan nama saya bisa masuk di dalam jajaran Interpol, orang yang diburu oleh Interpol. Wow. Itu nggak mudah. DPO ini berarti Ya, daftar pencarian orang Interpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di studio podcast PMI Love All, Serve All. Alhamdulillah, luar biasa. Saya ingin menyapa teman-teman semua dengan kabar terbaiknya. Hari ini tentu saja lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa di studio podcast PMI. Langsung akan saya sapa beliau, tapi sebetulnya sebelumnya ini agak belibet sedikit soalnya habis berhadapan dengan sapi ini. Beliau adalah seorang sahabat istana yang sangat luar biasa dan punya tradisi unik. Salah satu tradisinya adalah berkurban di luar musim kurban. Siapa lagi kalau bukan Pak Fier Abdul Jamal. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fier. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi meskipun pandemi tetap harus bergerak ini. Harus banyak aktivitas supaya tetap sehat. Alhamdulillah. Pagi ini kan kita tadi habis korban lagi nih ya. Ya. Ini banyak yang tanya nih, kenapa korbannya kok bukan di musim kurban? Padahal di musim kurban udah pasti ya, karena itu tradisi rutin kita di Idul Adha. Nah ini di luar musim kurban ada kurban. Ini apa yang menarik dari penjelasan kurban di luar musim kurban ini? Oke, saya dari muda diajarkan oleh orang tua saya bahwa berkurban itu kapan saja, tidak mesti menunggu hari raya kurban. Jadi momentum hari raya kurban itu sebenarnya mengingatkan kita supaya tidak lupa. Tetapi di luar hari raya kurban, kapanpun kita boleh berkurban. Ada rezeki bisa beli sapi, ya kita beli sapi. Bisa beli kambing, kambing. Nggak bisa sapi dan kambing, ya ayam juga boleh. Dan intinya adalah sebetulnya membuktikan bahwa dunia itu bukan milik kita dan bisa kita taklukkan ya, segala bentuk dunia dan materi itu ya. Iya, benar. Karena filosofinya menyembelih nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri gitu ya. Ya paling tidak itu simbolisnya, tetapi lebih dari itu bagaimana kita berbagi di saat masa yang sulit. Karena pada saat masa senang ada dua, biasanya orang ingat atau lupa. Jadi berbagi pada masa sulit itu sulit. Tidak semua bisa melakukan, karena biasanya kita sering dengar, wah gua aja lagi susah, mau bantu lu bagaimana? Justru itu kesempatannya ya. Justru di situ ujiannya, dan di situ nilai tambahnya di situ. Jadi berbuat sesuatu yang baik itu harus punya nilai tambah juga. Betul, tapi umumnya orang kalau lagi susah punya alasan tadi, lagi susah kok berbagi. Tapi kalau giliran lagi senang lupa. Nah, biasa itu biasa. Iya. Oke, teman-teman sekalian, Pak Fier ini adalah seorang yang sangat legend di pasar modal, di stock market. Tetapi juga beliau punya sejarah yang sangat panjang. Ini kalau diceritakan nggak cukup 3 jam ini sebetulnya. Tetapi ada satu buku, nanti bisa dilihat bukunya di sini, buku yang bisa menggambarkan biografi perjalanan beliau. Judulnya itu Badai Pasti Berlalu. Nah ini teman-teman nanti akan saya tulis di deskripsi ya tentang buku yang menarik ini. Ini sedikit cerita tentang beliau, meskipun sebetulnya belum tuntas. Tetapi kita pengen gali lebih dalam nih. Ini sebetulnya Badai Pasti Berlalu ditulis dalam rangka apa sebetulnya nih Pak Fier? Oke. Dalam hidup tentu banyak orang sering mengatakan badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Tapi kadang itu retorika ataupun hanya sebagai penyemangat aja. Belum tentu kita kuat menghadapinya pada saat badai itu ada. Bahkan pelaut itu bisa kuat dan hebat apabila sering berlayar. Kalau pelaut yang berlayar di sungai sama berlayar di laut bebas kan tentu beda semangatnya. Jadi dalam hidup saya pernah mengalami satu cobaan yang cukup kuat. Cobaan itu tidak mungkin bisa dihadapi semua orang. Bahkan sebagian orang bila mengalami masalah yang saya hadapi itu juga mungkin nggak kuat. Jadi dengan keyakinan saya bahwa badai pasti berlalu, setiap masalah pasti akan selesai. Dan saya merasa bersyukur dipilih oleh Allah untuk menguji ataupun diuji dengan badai tersebut. Karena Allah ingin mencoba, kuat nggak nih kalau saya coba? Terus masih sholat nggak? Masih sedekah nggak?
Masih zikir nggak? Biasanya kita kadang putus asa di saat dicoba. Kok saya sudah dekat, saya sudah bertakwa, kok masih dicoba? Ingat bahwa ujian dan cobaan itu adalah proses naik kelas, naik tingkat. Betul. Jadi kita sudah di kelas 3, mungkin Allah mau naikin kelas 4, kita dicoba lagi, dan selalu dicoba. Jadi pada saat menghadapi ujian itu, kita bisa melihat bahwa semua teman pasti jauh, keluarga juga beberapa jauh, tetapi satu, Allah tidak pernah jauh, dan Dia siap menerima keluhan kita dan doa kita. Itu yang saya selalu berikan motivasi kepada teman-teman. Apapun ujian dan cobaannya pasti berlalu. Pasti berlalu ya Pak Fiar ya. Pasti. Tapi begini Pak Fiar, orang-orang yang mengenal Pak Fiar seperti sebagai legend di pasar modal misalnya, dengan ya kalau kita mau sebut sejajarkan orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa gitu. Ini pada penasaran sebetulnya Pak Fiar. Apa iya seorang Pak Fiar pernah mengalami badai yang sangat luar biasa? Ini apa sih yang membuat seseorang orang udah punya apapun kok ujiannya itu kayak apa? Ini lompatan hidup seperti apa yang membuat Pak Fiar itu, atau perlu ceritalah ke teman-teman kira-kira ini apapun masalahnya mungkin tidak sama dengan banyak orang, tapi kan kisahnya mesti mengalami hal seperti apa yang pernah menimpa Pak Fiar sehingga harus bangkit dari keterpurukan itu. Oke, di 10 tahun lalu saya pernah ada masalah dalam bisnis, biasa salah paham, terus kemudian menjadi isu yang besar dan masalah yang besar. Bahkan nama saya bisa masuk di dalam jajaran Interpol, orang yang diburu oleh Interpol. Wow. Itu nggak mudah. DPO ini ya, daftar pencarian orang Interpol nggak mudah, dan namanya terpampang dan langsung beken, langsung terkenal. Di situ saya berpikir, habislah sudah riwayat saya, habislah sudah tamat sudah masa depan saya. Karena tidak ada satupun orang mungkin akan percaya dengan saya lagi. Tapi saya kembali lagi pada Allah. Kalau saja daun saja jatuh atas izin Allah, tidak mungkin masalah sebesar ini tidak ada intervensi ataupun izin dari Allah. Tentu semua itu izin dari Allah. Pada saat orang merasa bahwa ini adalah suatu kehancuran bagi saya, bahkan beberapa teman saya mengatakan bahwa Fir, banyak yang nggak suka sama kamu, bahkan kamu akan dihancurkan melalui mistis dan lain-lain. Bahkan mereka mengirim 7 iblis untuk menghancurkan saya. Terus saya berpikir, sehebat apakah saya sampai harus mengirim 7 iblis untuk menghancurkan saya? Di situ saya makin kuat bahwa Allah punya rencana untuk ini. Dan saya hijrah sementara ke Malaysia. Ternyata di Malaysia bisnis saya tumbuh pesat di sana. Di situ baru saya melihat, loh, kalau seorang buronan Interpol orang takut, kok di sana orang makin percaya sama saya dan makin mencari saya, dan kepercayaan itu tetap ada. Dan akhirnya dibuktikan, 1 tahun kemudian dibuktikan saya bisa keluar dari masalah itu dengan amalan-amalan doa saya kepada Allah pada saat itu. Bahkan saya melakukan setiap malam dalam sholat tahajud saya membaca Al-Ikhlas itu sampai 1000 kali setiap malam. Dan satu malam seperti dibisikin, sebenarnya masalahmu ini semua intinya dari doamu sendiri. Loh, jadi saya tanya, doa apa? Anda selalu berdoa, ya Allah, alirkanlah rezekiku sederas aliran sungai dan seluas hamparan lautan. Tapi jangan kau palingkan mukaku setelah engkau beri nikmat itu semua. Apa yang salah dengan doa saya? Oh tidak. Limpahan harta dan karunia yang dikasih oleh Allah sekarang, itu baru percikannya. Kalau baru percikannya saja, kamu nggak kuat, gimana nih kalau sudah benar-benar dialirkan sederas aliran sungai? Sanggup nggak Anda mengelola uangnya ini? Sanggup nggak Anda mengelola kekayaan itu semua? Sanggup nggak Anda menjadi lebih baik? Terus terang, pada saat dulu saya tidak baik, jarang sholat, ya. Terus kemudian saya berpikir bahwa kok ini ujian, dikasih harta dunia, tetapi saya malah lupa. Di situ saya yakin bahwa ini adalah ujian Allah. Akhirnya 1 tahun kemudian kami menemukan titik temu dan menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya saya kembali ke Indonesia lagi.
berbisnis seperti normal biasanya, dan memulihkan nama baik saya lagi melalui SP3, artinya kasus ini tidak berlanjut dan tidak ada masalah lagi. Disitulah saya percaya bahwa kekuatan doa dan doa kita, doa orang tua dan doa istri serta keluarga yang membuat saya keluar dari masalah. Makanya saya yakin badai pasti berlalu itu selalu pasti kita bisa melaluinya. Oh, luar biasa sekali. Jadi saya sekarang sedang berhadapan dengan mantan DPO ya. Iya. Teman-teman sekalian tahu kalau udah jadi DPO, daftar pencarian orang, bahkan tadi udah dicari-cari Interpol. Ini bukan sembarangan ya, artinya apa yang beliau sampaikan itu saya pernah mendampingi beliau cukup lama, beberapa bulan di Malaysia, dan memang benar-benar dalam kondisi, saya ingat waktu itu saya nggak percaya kalau beliau bilang DPO ya. Saya sampai googling Pak. Ternyata begitu saya klik namanya di Google tuh ranking pertama itu. Luar biasa sekali, dan beberapa bulan itu saya memang menyaksikan bagaimana seorang Pak Fier yang masih menjadi buronan saat itu, katakanlah sebagai orang yang dicari, tetapi justru luar biasa, tempat tinggalnya tidak jauh dari apartemen Amerika, kedutaan Amerika. Kemudian beberapa teman polisi di sana juga sangat akrab gitu. Memang nggak masuk akal, ini kalau DPO kan tinggal dicari, tempatnya jelas begitu. Bahkan bisnisnya saat itu di dunia kapal ya, membangun kapal, menjual beli kapal dan lain-lain, itu sangat-sangat luar biasa. Ini apa yang membuat seorang Fier saat itu di tengah menjadi buruan Interpol, tapi tetap yakin bahwa bisnis ini kalau kita jalani dengan berkhidmat, melayani Allah gitu ya, menjalani apa yang sudah Allah tetapkan, ini akan tetap dalam penjagaan Allah gitu. Karena buktinya sampai saat itu nggak ada juga tuh polisi Indonesia yang datang untuk menangkap, padahal alamatnya jelas begitu ya Pak. Jelas. Apa yang membuat Anda begitu ya? Bukan nggak ditangkap Pak Ustadz, saya ralat, bahkan 16 kali mau ditangkap. 16 kali datang, 16 kali mau ditangkap, dan 16 kali juga polisi Indonesia pulang tanpa membawa saya. Sampai orang Interpol di Malaysia bilang, Anda ini bukan legenda pasar modal saja, tapi Anda juga legenda Interpol. Anda dicari, terus mereka tanya, siapa sih backing Anda? Saya bilang nggak ada backing saya. Backing saya hanya Allah. Dan Allah yang menyelamatkan saya dengan doa-doa saya dan amalan saya. Itu aja. Karena saya percaya dan yakin itulah yang membuat saya bebas. Akhirnya selalu ada jalan keluar dan selalu ada cara orang membantu untuk saya keluar dari masalah saya. Selama ini ya seperti itu. Ada aja yang iri, fitnah, melakukan hal-hal yang keji. Selalu janji Allah untuk orang yang bertahajud kan sangat jelas. Apabila ada yang ingin mengganggumu, maka aku sendiri yang akan membantu. Jadi Allah tidak mengirim malaikat, tidak mengirim perantara, tidak mengirim manusia. Allah sendiri yang akan membantu. Karena keyakinan itu, janji Allah itu yang membuat saya sangat yakin dalam kehidupan sehari-hari, menggantungkan semuanya pada tali Allah. Kadang sudah deg-degan, sudah sampai di ujung tanduk, tetapi kita bisa selesaikan. Seperti tadi kita berkorban saat di ujung-ujung antara haram dan halal. Apabila sapi itu mati duluan baru kita sembelih, itu kan haram. Tapi bagaimana kita tahu sebelum napasnya habis duluan, sebelum kita sembelih itu halal? Dari mana kita tahu? Itu kembali lagi pada gerakan ataupun hidayah dari Allah sendiri. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit kan, kembali kepada Allah. Poinnya itu kembali kepada Allah. Tapi kan seringkali itu abstrak bagi sebagian orang. Apa sih amalannya Pak Fier sehingga bisa melewati badai yang luar biasa ini? Kalau saya simpulkan tadi ada sholat tahajud ya, kemudian ada zikir, kemudian ada berbagi korban misalnya gitu. Nah, sholat tahajud, qiyamul lail, kemudian zikir, kemudian berbagi. Ini 3 paket atau 1 paket dari 3 amalan yang memang selama masa pencarian itu rutin dikerjakan ya? Sangat rutin. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku ahli ibadah, ahli zikir dan ahli sedekah. Kalau itu diizinkan, itu kita jalankan semua. Jadi contoh setiap hari berapa istighfar yang harus kita baca, berapa doa-doa yang kita harus amalkan, itu kita jalankan. Jadi sangat mudah kok.
Bahkan seorang teman saya, orang Yahudi, berkata bahwa Anda agama Islam ini Anda harus bersyukur, sangat bersyukur. Kenapa? Karena dengan membaca istighfar aja dosa Anda udah diampuni. Kami mau baca apapun nggak tahu supaya dosa itu diampuni. Terus kemudian banyak zikir-zikir lain yang bisa membuka pintu rezeki Anda. Jadi Anda harusnya bersyukur punya agama yang penuh rahmat. Agama Islam itu sangat banyak rahmatnya. Jadi bersedekah dapat rahmat. Nggak kuat dengan materi, istighfar aja. Nggak kuat lagi, salawat Nabi aja. Ya, jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman, yang paling mudah itu salawat Nabi aja. Kenapa? Zikir ataupun amalan yang lain Anda baca, belum tentu Allah baca. Tapi pada saat Anda melakukan salawat Nabi, Allah juga bersalawat. Betul sekali. So artinya kalau kita mau cari muka sama Allah, cari mukalah dengan salawat Nabi. Karena ada jutaan manusia di muka bumi ini. Who are you gitu loh? Siapa Anda? Terus Anda bilang Anda mau dekat sama Allah. Nah, saya pinter cara cari mukanya yaitu bersalawat aja. Karena Allah juga bersalawat. Jadi pada saat sama-sama Allah, siapa itu kok ada yang ikutan juga gitu. Jadi paling enggak ya yang kecil di sana masih dilihat oleh Allah. Jadi teman-teman, mungkin ini sesuatu yang unpredictable ya. Anda menduga-duga bagaimana habitat orang kaya itu sebetulnya seperti apa. Tapi ternyata ini rahasia. Tapi sekarang dibocorin semua rahasianya. Bahwa seorang Fier ternyata senang sekali membaca istighfar dan salawat ala Nabi. Bahkan istighfarnya itu saya pernah baca status beliau, kebiasaannya itu 700 kali sekali istighfar, sekali waktu. Dan itu saya sering sharing juga sama beliau bahwa ini salah satu kebiasaan Pak Fir yang saya lakukan juga, istighfar 700 kali dan salawat paling kurang 1000 kali dalam sehari. Nggak usah panjang-panjang, sallallahu ala Muhammad, itu aja udah luar biasa. Tapi bahasa beliau tadi apa? Cari muka di depan Allah. Kenapa? Karena ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat, lalu Allah perintahkan kita orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Nah, Pak Fier, ini kita close sejenak, tetapi saya mau cari benang merahnya juga bahwa iya, orang bersalawat oke, beristighfar oke, zikir oke, sholat oke, qiyamul lail oke gitu. Tetapi kan seorang pebisnis, seorang manusia yang sedang berniaga, berusaha, pasti butuh syarat-syaratnya ya. Bukan hanya sekedar duduk di atas sajadah sambil meminta Tuhan turunkan rezekinya dari langit begitu ya. Tetapi apa sih seorang yang berniaga di jalan kehidupan ini, bekal-bekal apa yang harus diimbangi agar bukan cuma zikir saja, pasti ada sesuatu yang harus dimiliki juga. Oke, doa, zikir tetap kita jalankan, tetapi ikhtiar itu juga utama. Betul. Jadi ikhtiar, saya selalu bangun pagi, terus mulai bekerja, terus dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu saya non-stop meeting. Jadi kalau datang di kantor, satu hari itu saya bisa meeting dengan 10 calon klien. Dan saya tidak pernah meeting di luar karena untuk efisiensi. Jadi satu hari itu bisa sampai 10. Bahkan kadang makan siang saja lupa. Ya. Tapi itulah ikhtiar. Dan saya tidak pernah berpikir 10 kali meeting dalam sehari itu berapa yang nyantol. Ataupun berapa yang tidak pernah. Bahkan di follow up aja jarang. Karena sampai staff saya ataupun asisten pribadi saya bilang, Pak, ini kita tidak follow up. Itu perusahaan besar loh, Pak. Saya bilang, saya sudah minta di follow up tadi malam sama Allah. Karena saya selalu minta, ya Allah, hari ini aku akan meeting. Apabila perusahaan itu baik dan bermanfaat bagi orang banyak, segera dan cepatkanlah urusannya. Tapi bila tidak baik, jauhkanlah. Jadi seminggu kemudian pasti semua sudah datang dengan tanda tangan mandat, dan sudah tanda tangan mandat, mereka harus bayar down payment, dan prosesnya alhamdulillah lancar. Jadi sebentar. Tadi salah satu amalan Pak Fier itu ketika tahajud adalah surat Al-Ikhlas. Saya lagi mau gali ini. Ini jangan-jangan dampaknya surat Al-Ikhlas ya. Jadi begitu Pak Fier melakukan meeting dengan 10 klien, kemudian tidak melakukan follow up, do it and forget it. Menyerahkan sepenuhnya karena kita sudah totalitas ikhtiar. Nah, sekarang giliran Allah tuh yang memberikan, menjawabkan janji-janjinya. Begitu ya Pak Fier? Jadi saya selalu al-ikhlas. Kenapa al-ikhlas sampai 1000 kali kalau saya sudah di malam Jumat dan hari-hari baik itu banyak sekali. Setiap hari al-ikhlas.
Kenapa? Pada saat kita membaca Al-Ikhlas, malaikat juga mendoakan kita. Dan kalau doanya malaikat untuk kita, itu kan pasti menggetarkan kursi Allah. Ya, jadi saya selalu yakin, saya hanya ikhtiar, Allah yang menentukan mana yang baik bagi saya. Jadi itu yang saya yakin. Do it and forget it. Karena kalau kita tungguin juga nggak hasil, bisa kecewa. Ya, jadi saya tidak mau kecewa dan biarkan saja Tuhan yang memilih. Bahkan di masa pandemik seperti ini, kalau tahun lalu saya bisa membawa 9-12 perusahaan melantai di bursa. Tahun ini malah yang ngantri 20, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Jadi saya bilang orang-orang di masa pandemik susah, kita malah yang antri sampai 20. Sampai kita udah mau nolak-nolak ini karena tahun ini udah cukup padat yang mau IPO. Bahkan saya bercanda sama partner saya, 2021 Pak Dendo, kayaknya saya istirahat dulu, saya mau cuti jalan-jalan dulu. Karena tahun ini udah full meeting, tahun depan udah pasti banjir. Luar biasa sekali. Jadi memang saya pernah membaca satu quote ya, bahwa para pahlawan itu seringkali terlahir dari masa krisis ya, Pak Fiar. Dan ternyata di masa krisis pandemi ini, perusahaan Pak Fiar terus membangun hubungan dengan para mitra, dengan klien, dan justru malah yang mendaftar untuk IPO lebih banyak dari sebelumnya. Ya. Oke, nah ini karena sudah masuk ke wilayah IPO nih Pak Fiar, ini cerita sedikit dong tentang dunia stock market ini sebetulnya apa sih? Kok orang-orang awam, apalagi di sana tuh, banyak banget teman-teman yang biasanya yang muncul nih mindsetnya pasti negatif ya. Udah takut ketipu lah, ini adalah kecurangan. Ada yang bilang judi, ayo ngaku kan. Ada beberapa yang mindsetnya masih seperti itu Pak Fiat. Nah ini kira-kira terjemah atau penjelasan paling gampang yang bisa dipahami orang awam untuk berada penjelasan soal dunia pasar modalnya atau saham lah paling gampang. Oke. Pasar modal IPO adalah singkatan daripada Initial Public Offering, di mana perusahaan tercatat dan melantai di bursa efek, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan menjual sebagian sahamnya. Biasanya mereka menjual 30% sahamnya ke publik. Dari menjual 30% sahamnya di publik, mereka mendapatkan dana segar. Dana segar itu di dalam prospektusnya biasa diperuntukkan untuk membangun bisnisnya, menambah working capital, membangun pabrik, dan membuat jaringan distribusi dan lain-lain untuk membesarkan perusahaannya. Jadi melantai di bursa adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan daripada bisnis konvensional. Bisnis konvensional biasa mengharapkan pinjaman dari bank atau pinjaman kepada pemegang saham. Di sini kita mengikut sertakan publik. Kalau pemegang saham perusahaan tertutup biasanya hanya 5-10 orang. Kalau di perusahaan terbuka pemegang sahamnya sampai ribuan. Jadi berbagi kepemilikan perusahaan pada banyak orang. Terus kemudian pengelolaan perusahaan juga menjadi terbuka. Buku perusahaan catatannya juga hanya satu dan diawasi oleh otoritas bursa, dan manajemen juga dikelola secara profesional. Dan perusahaan yang sudah melantai di bursa biasanya growth-nya lebih cepat. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu tanya kepada pengusaha-pengusaha besar seperti gudang garam, tanya, Pak, berapa tahun sih membangun bisnis ini? Jawaban mereka pasti 40 tahun. Karena mereka hebat, mereka pintar, cerdas, bekerja keras. Tapi 40 tahun mereka harus bangun bisnis itu. Jadi apa yang tidak bisa didapatkan di bisnis konvensional adalah waktu. Mereka tidak bisa membeli waktu. Di pasar modal, kita bisa membeli waktu, bisa leverage. Artinya, kita bisa sukses kurang dari 10 tahun atau kurang dari 5 tahun. Rata-rata perusahaan yang saya ajak melantai di bursa, hari pertama mereka melakukan first bell, launching di pasar modal, market kapitalisasinya sudah 700 miliar. Hanya kurang dari 8 bulan, market kapitalisasinya bisa naik dari 2,1 triliun sampai 3,5 triliun. Artinya percepatan waktu itu yang bisa didapat oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Bahkan semua perusahaan-perusahaan besar di dunia itu sukses setelah melantai di bursa, seperti Facebook. Dan apa yang dilakukan di pasar modal, khususnya melantai di bursa, adalah menjual masa depan.
Jadi Pak, kok mereka bisa besar seperti itu? Oh, mereka membuat forecast 5 tahun ke depan untuk sukses mereka. Jadi sekarang umpamanya mereka hanya punya 40 cabang. Kalau bisa mereka membuat 400 cabang dalam 500 tahun terakhir, itu bukan hoax, bukan bohong ataupun tipu. Tapi itu adalah fakta yang tertunda. Artinya setelah melantai mereka dapat duit, dalam proses 5 tahun mereka bisa kembangkan bisnis mereka menjadi 400 sampai 500 outlet. Contoh sederhana, Elon Musk. Elon Musk membangun Tesla. Tahun lalu Elon Musk sempat dipanggil oleh Security Exchange Commission di Amerika, itulah seperti OJK-nya di Amerika, bahwa dia mengatakan bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan, mobil Tesla bisa menempuh jarak 1000 km tanpa harus dicas baterainya. Orang bilang itu tipu, itu bohong, itu hoax. Memang, kalau dalam konteksnya sekarang dikatakan seperti itu bohong. Bahkan chargernya mobil Tesla yang besar di garasi itu bisa berubah kecil. Mungkin nanti seperti power bank. Wah, masa bisa sih? Bisa. Akhirnya dia dipanggil, dia jelaskan kepada OJK bahwa itu nanti 5 tahun lagi, bukan sekarang. Jadi dia bisa mendapat duitnya sekarang untuk future business plan-nya dia 5 tahun ke depan. Itulah kelebihan di pasar modal. Kita bisa menjual mimpi. Jadi orang yang punya dream besar, orang yang punya visi ke depan dan visionary, itu cocok di lantai bursa. Ya, saya kira seperti Facebook misalnya, dulu kan cuma aplikasi untuk teman-teman Mark Zuckerberg yang ada di Harvard itu di kampus. Tapi mimpinya besar sekali sampai akhirnya bisa mendunia dan betul-betul menguasai. Dan besar sekali, dan harga sahamnya luar biasa sekarang, dan mereka makin besar. Nah, itulah kelebihan daripada pasar modal, bisa mempercepat waktu. Bahkan 3 minggu lalu saya ada satu perusahaan batik di Jawa Tengah kontak dengan saya mau IPO. Setelah saya berikan ilustrasi nilai IPO-nya, dia sampai terkejut dan kaget. Pak Fir, ini gila Pak. Maksudnya gimana Pak? Kok gila? Ini kami udah diskusi di keluarga. Kalau kami kerja secara konvensional Pak, 70 tahun Pak baru dapat duit segini. Nah, saya bilang Anda masih muda sekarang. Anda tinggal pilih kalau Anda mau sukses 70 tahun lagi dan bawa Ferrari juga udah gemetar, terus ke mall udah didorong suster, ya silakan. Tapi nggak bisa menikmati. Nggak menikmati. Jadi apakah Anda mau menikmati hasil itu 40-70 tahun lagi, apakah 5 dalam 10 tahun ke depan? Dan hanya pasar modal yang bisa menjawab itu semua. Dan pasar modal Indonesia sudah banyak sekali perubahan, banyak sekali kemajuan, baik Bursa Efek Indonesia maupun OJK punya sistem yang luar biasa. Bahkan kami IPO itu dulu ceritanya 12 bulan sampai 14 bulan. Kami bisa pecahkan rekor IPO 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Ya. Itu udah proses semuanya? Proses semua. Paling lama 6 bulan. Jadi kami paling cepat. Dan saya bisa buktikan bahwa sistem di bursa kita sudah online semua. Apalagi dengan masa pandemik sekarang, kami semua lakukan dengan Zoom. Dan luar biasa cepat. Contoh ya, sekarang untuk melantai di bursa itu sangat mudah. Net tangible asset minimum 5 miliar. Artinya UMKM saja sudah bisa melantai di bursa. Wow, luar biasa. Ini kabar menggembira nih. UMKM bisa melantai di bursa. Ini gimana prosesnya? Net tangible asset minimum 5 miliar. Usia perusahaan minimum 12 bulan. 12 bulan. Ada recurring income. Artinya ada income yang sustain setiap bulan ada. Bahkan perusahaan rugi aja masih boleh melantai. Dan Bursa Efek Indonesia itu baru meluncurkan satu lagi, itu papan akselerasi. Papan akselerasi itu untuk startup company. Artinya startup company itu ya zero balance sheet company udah bisa melantai di bursa. Jadi sebenarnya apa yang sulit? Pemerintah udah memberikan semua sarana dan prasarananya, tinggal kita melirik dan kembali menggali apa benefitnya dari IPO itu. Nah sebentar Pak Fir, kok masih banyak ya perusahaan-perusahaan yang sebetulnya secara konvensional udah bagus, tapi masih agak worry gitu ketika harus menjadi perusahaan terbuka? Karena mereka belum menemukan penasehat keuangan yang benar. Ya, di Bursa Indonesia kita memang sangat terbatas sumber daya manusia yang memang capable dan punya expertise di pasar modal Indonesia. Jadi apabila mereka menemukan orang yang salah, advice-nya juga pasti salah.
Contoh, Pak Fir, saya kaget loh kalau Pak Fir bilang net tangible asset minimum 5 miliar. Bisa karena saya pernah meeting di satu perusahaan konsultan yang membawa IPO, asetnya harus gede Pak, supaya profit IPO-nya gede. Oh, maksudnya kalau aset 300 miliar, Bapak bisa dapat 300 miliar. Itu sih, itu hitungan normal Pak. Aset 300 dapat nilai IPO 300, artinya rasionya 1:1. Itu nggak usah pintar-pintar amat Pak. Kalau kita lebih cerita tentang forecast, gimana bisnis ke depannya. Karena yang dilihat oleh bursa juga going concern perusahaan itu. Kalau going concern, kalau going concernnya habis IPO mau leha-leha aja, bursa efek bilang nggak usah IPO aja. Karena investornya pasti menunggu berapa lama ini bagi dividen, berapa lama baru untung, berapa lama lagi harga sahamnya baru naik. Kalau forecast ataupun going concern-nya too relax gitu. Pak Fir, net tangible asset untuk sebuah perusahaan senilai 5 miliar saja itu sudah bisa melantai di bursa saham. Itu bisa dibayangkan nggak kira-kira dengan 5 miliar ini perolehan IPO-nya sampai di berapa kira-kira? Tergantung forecast-nya. Jadi forecast-nya 5 tahun ke depan penjualannya bisa sampai seberapa. Ya, jadi nanti itu yang kita ajukan. Berapa yang disetujui oleh otoritas. Nah, jadi, itu sangat based on going concern-nya perusahaan tadi sebetulnya benar. Jadi kalau, betul juga, kalau jadi pengusaha jangan tanggung juga ya. Masa mau jadi pengusaha kecil terus begitu ya? Jadi jangan kita sudah menyandang UMKM, usaha kecil menengah, terus setelah IPO tetap mau jadi UMKM juga. Menghindari pajak kayaknya. Kepengen pajaknya kecil. Jadi harus agresif. Nah, apa tools secara hati nih ya supaya dari UMKM berani untuk melompat, naik jabatan lah ya, naik level lah untuk menjadi pengusaha besar atau paling tidak untuk memulai menjadi perusahaan terbuka. Ya, mau melihat sukses Anda 5 tahun ke depan, lihat apa yang Anda kerjakan setiap hari. Kalau setiap hari Anda mengerjakan hal-hal biasa, Anda akan jadi biasa. Jadi untuk menjadi luar biasa, Anda harus melakukan satu lompatan besar. Istilahnya quantum leap biasanya. Di dalam istilah kerennya orang mengatakan quantum leap. Kita harus melakukan lompatan besar. Kalau tidak melakukan lompatan besar ya hasilnya biasa. Ya, kalau kita mulai kerja jam 9 pagi sama orang yang mulai kerja jam 5 pagi kan beda. Jadi kalau Anda mau sukses, bangun lebih awal, tidur lebih lambat. Kalau bangunnya lambat, tidurnya juga lambat, ya udah selesai. Jadi hasilnya nggak bisa dibohongin. Iya, dan nggak usah iri ngelihat orang lebih kaya kemudian. Nggak usah iri. Karena dia berarti sudah merendahkan dirinya sendiri. Nah, dari bagian penting ini bagi kalangan orang awam nih, ini kan teman-teman saya banyak sekali, apalagi di UMKM. Bahkan teman-teman yang lain itu pasti pernah berpikir soal saham nih. Katanya khawatir itu terjebak pada judi. Kekhawatiran ini masih ada loh Pak Fir sampai sekarang. Nah, ini apa sih cara mudah memahami permainan saham itu seperti apa sih sebetulnya? Oke, saham itu sebenarnya sama jual beli. Kalau kita balik ke hukum Islam, semua yang ada di dalam syarat jual beli atau perdagangan dalam Islam itu ada di bursa. Betul. Contoh, ada pedagang, ada penjual, ada pembeli. Ya, itu ada. Di dalam transaksi ada bid dan offer, itu penjual dan pembeli ada. Terus kemudian ada harga, keterbukaan harga. Sama di bursa juga ada harga. Anda mau beli, nggak mau ngantri, harganya di 550 langsung beli. Kalau mau antri di 500 antri. Sampai sore dapat, alhamdulillah. Kalau sampai sore nggak dapat, ternyata besok udah terbang 700, akhirnya Anda harus beli yang lebih mahal. Jadi ada keterbukaan harga. Tadi sudah ada pedagang dan penjual dan pembeli, ada keterbukaan harga, dan yang terakhir ada barang yang diperdagangkan. Nah, orang selalu berkonotasi, jual beli saham itu nggak ada yang diperdagangkan. Salah. Saham itu dulu disebutnya dikonversi dalam bentuk scriptless atau warkat, kertas berharga. Betul sekali. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita masih menerapkan warkat. Allah berfirman dalam Al-Quran lebih dari 40 kali tentang akal. Kalau hari ini saya beli saham 1000 lot, satu lot 100 lembar kali saja. Begitu market tutup saya harus print
berapa juta kertas setiap hari yang harus di print. Terus besok sahamnya naik, langsung dijual, dibakar lagi kertasnya. Berapa juta pohon yang harus ditebang untuk mencetak warkat. Makanya dibuatlah scriptless secara elektronik. Anda tercatat hari ini beli saham apa, di harga berapa jumlahnya, ada secara elektronik, dikirimkan setelah market tutup melalui email. Namanya trade confirmation. Kalau Anda pengen sedikit gaya-gayaan punya saham, datang ke Badan Administrasi Efek Indonesia, tolong dong diprintkan saham Telkom saya, walaupun cuma 1 lot. Terus dibikin bingkai, digantung, supaya teman-teman datang lihat, saya ini gini-gini, pemegang saham Telkom, walaupun pemilik juga, walaupun 1 lot. Enggak apa-apa, boleh di print seperti itu. Jadi halal, jelas halal. Sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan hukum Islam. Bahkan pada saat MUI dulu ingin membuat fatwa bahwa saham ini halal, saya sempat dimintai pendapat saat itu. Dan semua terpenuhi unsur-unsur perdagangan. Kan ada saham yang kodenya itu ada saham syariah misalnya. Ini apa sih bedanya antara syariah dan non syariah? Contoh, saham syariah itu yang menentukan OJK, apakah saham itu termasuk dalam syariah. Contoh mall. Mall banyak yang tidak mendapatkan kode syariah karena dikhawatirkan di dalam mallnya itu ada karaoke yang menjual minuman keras dan lain-lain. Itu tentu tidak memenuhi unsur syariahnya. Jadi itu benar-benar total dari OJK yang menentukan itu syariah atau tidak. Jadi secara perniagaan itu sebetulnya syarat penjual ada, pembeli ada, harga ada, dan jelas bahkan ya harganya itu clear banget. Kemudian akad transaksi ini ada juga nggak tuh akad transaksinya dalam dunia saham? Ada, jual belinya sudah sangat benar-benar modern dan secara elektronik. Dan terbuka sekali ya? Terbuka, sangat terbuka. Kenapa masih ada orang yang beranggapan itu judi? Oke. Mungkin saya harus jelaskan antara judi dan saham. Judi itu resikonya tidak eksis, ya. Artinya Anda baru tahu itu beresiko setelah main, setelah jual ruko, setelah jual rumah, setelah jual gelang ataupun jam tangan. Baru tahu di situ ada resiko. Karena waktu mau main tidak ada disclaimer yang artinya bahwa resikonya tidak eksis. Nah, dan kalau main judi, yang menang hanya satu, bandarnya. Karena tidak ada juara kedua judi, juara ketiga judi, sampai juara harapan judi. Tidak ada. Pemenangnya hanya satu. Artinya yang 20 berjudi itu kalah. Pasti kalah. Tapi kalau saham, dalam satu hari, transaksi di bursa efek Indonesia sebelum corona, itu 5-7 triliun. Setiap hari? Setiap hari. Pertanyaannya, siapa yang untung, siapa yang kalah? Tentunya bukan kumpulan orang idiot. Gitu? Karena membeli saham itu bukan orang idiot. Pasti orang yang cerdas. Sekolahan, udah daftar, terus masuk dan beli. Dan belinya mungkin ikut teman ataupun ikut saran-saran orang lain. Jadi nggak ada yang nyuruh. Jadi kalau beli saham terus, wah saya rugi, terus nuntut, ya nggak bisa. Dalam prospektus itu tertulis di bab 6 faktor risiko. Dengan membeli saham ini, Anda berpotensi mengalami kerugian sebagian atau bahkan seluruh investasi Anda. Itu disclaimer ya? Disclaimer, Anda udah tanda tangan, udah menyetujui. Jadi di saham tidak ada yang menang cuma satu orang. Yang menang 100, yang kalah 100 atau yang kalah 200. Jadi balik lagi, Pak, siapa yang salah, siapa yang kalah dalam saham? The two most damaging human emotion in stock market, fear and greed. Jadi ketakutan dan ketamakan itulah yang membuat orang kalah di bursa. Jadi jangan mencari, wah ini ada bandarnya, oh ini udah disetting dan lain-lain. Tidak. Kalaupun ada bandarnya, kalaupun ada market makernya, Anda bisa memutuskan kapan Anda beli, kapan Anda keluar. Nah, kalau Anda tidak membatasi imajinasi Anda yang tidak pernah terbatas,
jangankan saham, dalam kehidupan pun Anda pasti kalah. Betul ya. Karena dua penyakit tadi itu, takut dan tamak. Iya, fear and greed. Betul sekali. Dan kalau dengan saham gorengan sendiri gimana Pak Fier? Kadang-kadang orang agak khawatir untuk dia mau ambil yang blue chip nih misalnya, tapi yang gorengan karena trennya lagi bagus dia diambil juga, padahal itu kemudian merugikan dia misalnya. Oke. Kita semua tahu bahwa gorengan itu bisa jadi kolesterol kan? Ya. Sekarang Pak Ustadz itu lemak jahat. Pak Ustadz aja suka gorengan. Kalau tahu gorengan itu banyak kolesterol, kenapa dibeli? Kenapa dibeli? Nah, pertanyaannya saham gorengan ataupun sama saja, semua saham juga pasti digoreng, Pak. Termasuk blue chip. Termasuk blue chip. Nggak mungkin ada satu saham bisa bergerak, terus satu dunia berkolaborasi, terus membeli saham itu dan saham itu naik. Nggak ada. Pasti ada yang namanya movernya, pasti ada market movernya. Tinggal digoreng dalam movernya itu dalam konteks apa. Intinya saham itu mau digoreng, saham itu mau digerakkan, apapun Anda yang menentukan kapan Anda kita masuk. Tidak bisa menyalahkan bandar, menyalahkan rekayasa dan lain-lain, karena kita sebetulnya menentukan ini mau dibeli atau tidak, mau dilepas atau tidak, itu kan kembali ke kita yang menentukan. Jadi harga naik turun, berbeda dengan di Tokopedia. Di Tokopedia kalau kita beli, kita lihat harga buku spedol hari ini sekian, besok lihat tetap segitu. Betul sekali. Nggak turun, nanti turun kalau ada promo-promo saja. Ya, seperti bebas ongkir dan lain-lain. Tapi ya nggak berubah. Tapi kalau di bursa, kita sudah tahu di bursa itu fluktuasinya tinggi. Di pasar saham itu pemainnya banyak. Mulai dari spekulan, ya, pemain jangka panjang. Ya, jadi kalau Anda nggak suka saham gorengan, datang ke blue chip. Beli saham blue chip dan simpan. Untuk investasi. Ya, jadi kadang itu yang harus dipahami sebelum masuk ke industri pasar modal. Jadi kita nanti tidak mencari kambing hitam. Betul. Jadi kambing hitam kalau rugi cerita kemana-mana. Tapi kalau untung diam-diam. Biasanya gitu. Kalau untung diam, kalau rugi baru ngomong kemana-mana. Karena takut dimintai kalau untung. Jadi teman-teman sekalian, kita akan kembali ke studio beberapa saat setelah ini. Sebentar saja. Ini menarik sekali. Oke, baik, jumpa kembali di studio podcast PMI dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan banyak sekali obrolan yang luar biasa. Dan di bagian akhir tadi kita seperti tersengat lebah betapa bahwa ada proses yang lebih cepat sebetulnya untuk mencapai kesuksesan lewat stock market atau pasar modal. Tetapi tadi juga disebutkan oleh Pak Fier bahwa dua penyakit yang paling mengganggu orang bermain saham itu adalah takut dan tamak. Nah, teman-teman semua, bagaimana kita punya kesempatan untuk bisa menjadi kaya lebih cepat, sukses lebih cepat, dan tentu saja tadi ya tetap spiritualitas kita jaga, konsep the power of giving-nya kita tingkatkan, dan ini insya Allah masih bisa kita nikmati di usia muda. Bagaimana peluangnya menjadi seseorang yang bisa berkiprah di pasar modal. Kembali kita sapa beliau dan ini di bagian segmen akhir dari obrolan kita dengan beliau. Pak Fir, ini kan banyak sekali orang yang mau masuk tadi agak ragu ya, agak takut. Pertama ya karena soal hukum, yang kedua soal judi atau tidak. Tapi tadi terang banget nih penjelasan semua dari Pak Fir. Kesempatannya apa sih seperti sekarang untuk masuk di pasar modal? Masih udah banyak orang yang terjun di sana atau masih sedikit sekali di negeri kita? Oke, pasar modal di Indonesia kalau dari hitungan statistik masih sangat sedikit. Walaupun ada peningkatan dari Maret sampai sekarang, peningkatan jumlah retail investor itu naik hingga menjadi 2 juta investor. Tapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, masih sangat kecil. Jadi peluang pasar modal itu sangat besar dan perlu diperkenalkan kepada generasi-generasi muda yang lebih tentunya lebih tepat. Karena sekarang transaksi saham itu semua melalui handphone. Semua udah digital, jadi tidak perlu lagi punya laptop. Kalau dulu minimum paling kita harus punya laptop. Sekarang enggak, punya HP satu yang smartphone lah bukan iPhone, udah bisa bertransaksi. Jadi peluangnya banyak.
Dan sebetulnya murah sekali ya, memulainya cukup buka RDN senilai 500.000 gitu. Ya, jadi buka akun dulu, buka akun di sekuritas yang online, terus bukanya juga ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Ya, secara pelan-pelan belajar, beli dulu, nggak usah takut rugi ya. Toh juga dalam kehidupan kita juga sering rugi kan, nggak sholat rugi aja kita nggak pikirin kan, masa rugi main saham masih dipikirin gitu. Jadi harus berani rugi juga. Betul. Dan Pak Fier ini adalah seorang pelaut. Kalau buku tadi yang berjudul Badai Pasti Berlalu adalah pengalaman hidupnya menjadi seorang pelaut, untuk menjadi nahkoda yang begitu hebat, sesungguhnya tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Betul ya Pak Fier? Nah ini kalau mau saham yang aman ya di blue chip untuk investasi. Tetapi perlu juga melongok fluktuasi tadi untuk main di saham-saham kecil, tapi intensitasnya cukup cepat untuk kita peroleh ya. Ya, melatih intuisi kita juga, melatih kecerdasan kita di dalam bertransaksi. Kita juga perlu naik mobil yang agak cepat. Kalau kita naik mobil yang pelan kan beda. Kalau naik Ferrari, naik Porsche, naik mobil sport, tentu kecepatan yang tinggi, adrenalin rush-nya juga beda, terus kewaspadaannya juga, itulah yang dilatih. Nah, lama-kelamaan kita akan tahu, pattern dari pola dari saham ini seperti ini. Saya kalau beli untung sekian aja, saya udah cukup keluar dari saham itu. Jadi tidak perlu untung besar, tetapi lebih sering untung. Nah, ada pola yang aman nih, bagian akhir sekali nih buat mereka yang masih takut. Pak Fier pernah memperkenalkan istilah SPOKA ini, sepoin kabur, ini maksudnya gimana Pak Fier? Ya, jadi biasa kita trading, orang nunggu untung sampai gede. Coba aja, saya selalu bilang, coba aja SPOKA. Apa itu Pak? Sepoin kabur. Ya, beli di 100, naik 105, 110 ya kabur. Untungnya kecil Pak, ya kalau udah tahu untungnya kecil kenapa keluar gitu. Tapi nanti untungnya gede juga jangan kita tahan lagi. Jadi menghitungnya percentage. Kesalahan orang trading itu ngitungnya value of money-nya, percentage-nya. Kalau untung udah 10%, 20%, 30%, langsung keluar. Betul. Biasanya mau lihat duitnya. Lo duitnya itu Anda nggak tahu diri. Invest cuma 10 juta. Mau untung 100 juta, itu nggak mungkin. Itu mesti nunggu berapa lama. Dan kalau pun sudah mendekati 100 juta juga nggak dijual. Itu udah biasa kalau udah untung. Nah, makanya sering trader asing itu senang sekali mempermainkan orang kita, trader-trader kita, karena mereka punya istilah. Trader di Indonesia itu berani rugi takut untung. Nah, jadi kalau udah untung pasti nggak jual. Nah, nanti kalau udah ruginya juga udah gede, udah hampir sama modal, baru di cut loss. Nah, itu. Jadi cut loss yang telat ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini sebetulnya banyak sekali pelajaran yang kita dapat, tapi bicara soal pasar modal, ini sebetulnya memotivasi. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang sudah memiliki perusahaan secara konvensional. Ini ada tawaran menarik, ini ajakan sekaligus motivasi dari Pak Fier untuk mencoba memasuki wilayah perusahaan terbuka ya. Kenapa? Karena dari pemaparan beliau tadi kita bisa pahami bahwa menjadi perusahaan terbuka ternyata justru membuat kita menjadi lebih objektif di dalam menyelenggarakan perusahaan itu sendiri. Pembukuan hanya satu, dikontrol langsung oleh otoritas bursa, dan itu tentu saja membuat kita menjadi lebih profesional di dalam menata usaha. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai teman-teman yang mau ikut serta mengambil peluang sukses di pasar modal. Sebagai apa? Tentu saja sebagai investor. Nah, ini adalah salah satu cara cepat kita menjadi sukses. Dan dari seluruh pelajaran tadi, kita diajarkan tentang manajemen hati, mengelola jiwa agar tidak disetir atau didrive oleh ketakutan dan ketamakan kita. Sesungguhnya ini semua kembali kepada kita. Saya jadi teringat sebuah pesan Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh organ tubuh akan baik. Kalau dia buruk, maka seluruhnya juga akan terpengaruh buruk. Ingatlah,
Itu yang disebut dengan hati. Jadi ternyata dari dunia pasar modal kita belajar tentang tasawuf, kita belajar tentang pengendalian diri, kita belajar tentang bagaimana memaknai kehidupan yang penuh dengan badai dan bisa ditaklukkan dengan baik. Pak Fier, terima kasih banget. Sama-sama. Mungkin ada closing statement sedikit untuk memberikan semangat kepada teman-teman di luar sana. Oke, closing statement saya teringat 1 bulan lalu saya ke pasar mobil Kemayoran. Di saat itu saya lagi pasang kaca film. Saya sempat bicara dengan Revo, orang yang pasang kaca film. Yang menggelitik saya adalah kenapa orang ini buka pagi sekali. Sementara pasar Kemayoran itu biasa aktif jam 9 sampai jam 10 baru mulai ramai. Betul. Saya bilang, Pak Revo, kenapa jam 7 udah mulai buka? Ya kan saya udah janjian sama Om. Ya, tapi kenapa jam 7? Oh, setiap hari saya jam 7 udah buka dibandingkan teman-teman yang lain. Saya jadi terusik, duduk sejenak, saya mau gali apa sih konsep hidupnya ini. Yang ini saya mau sharing sama teman-teman. Revo, saya boleh tahu dong apa konsep hidupmu? Begini Om, kalau hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja Om. Terus, kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup Om. Jadi, kalau kerja, harus kerja yang punya nilai. Kalau hidup, harus hidup yang berarti. Saya langsung geleng pala luar biasa. Ini seorang, Iya, seorang karyawan. Seorang tukang kaca film. Tukang kaca film, wah. Punya cara hidup seperti itu. Dan saya sering ke sana sama istri dan tidak heran kenapa tokonya itu selalu penuh. Selalu full. Saya bilang luar biasa konsep hidupnya. Jadi saya selalu bilang juga sama saudara teman-teman, ya udah ikutin aja prinsip hidup Revo itu bagus. Karena kalau sekedar kerja, makanya saya kalau lihat orang kerja nggak rapi, orang kerja nggak beres, saya bilang kalau sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Nah, jadi harus punya nilai tambah dalam hidup ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fier dan teman-teman sekalian. Quote terakhir dari Pak Fier ini sungguh menggugah kita semuanya, dan semoga setelah ini kita semua bisa bangkit dari kemalasan kita, dari kejatuhan kita, dan insya Allah menggapai sukses yang sudah disediakan di dalam kehidupan, karena kita adalah makhluk terpilih, kita adalah khalifah di atas muka bumi, dan Tuhan pasti mengendaki kebaikan buat kita semuanya. Jumpa lagi pada podcast yang lain insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.